Shalom. 3 hari lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu berarti dalam 10 hari setelahnya kita akan merayakan hari Pentakosta. Saudara pasti mendengar pesan dari Gembala Sidang mengenai untuk apa Yesus naik ke surga. Hari ini satu topik yang saya ingin untuk kita sama-sama bahas dari Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat 9. Nah, mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saya percaya kita paham bahwa setiap kali perjumpaan terakhir pasti fokus sesuatu yang begitu penting yang ingin disampaikan oleh yang akan meninggalkan yang ditinggalkan. Itu akan menjadi perhatian penuh dia. Nah, dari konteks ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ternyata fokus Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Yang dipikiran murid-murid yaitu mereka ingin supaya Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Saya percaya memang karena tekanan masalah, ada begitu banyak persoalan yang berhubungan dengan latar belakang itu, sehingga mereka sangat menginginkan Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu. Tapi ternyata yang dalam pikiran Tuhan Yesus berbeda. Dia justru melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Lalu dia mengingatkan mereka akan perkataan yang pernah diucapkan oleh dirinya, bahkan yang diucapkan oleh Yohanes, bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus yaitu sesuatu yang penting buat murid-murid, dan dikatakan di sana yaitu tinggal di Yerusalem, menantikan janji di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Karena itu waktu itu Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktu, kapan, musim Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Tapi yang perlu bagi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini kita pun juga mungkin sedang fokus, yang ada di dalam pikiran kita hanya satu: segera pandemi COVID ini berakhir. Yang ada dalam pikiran kita hanya satu: Tuhan turun, nyatakan kemuliaan supaya COVID ini berhenti. Tapi apakah itu fokus Tuhan untuk momen ini, untuk saat ini? Sama seperti saat ketika dia naik ke surga, yang menjadi fokus dia kepada murid-murid ternyata berbeda. Nah, karena itu mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk tahu apa yang menjadi fokus Tuhan kepada kita, kepada gereja, kepada saudara pribadi demi pribadi, kepada keluarga demi keluarga. Nah, mari saya mau balik pada konteks ini. Kalau fokus Tuhan Yesus yaitu murid-murid harus menantikan janji Bapa itu, yaitu mereka dibaptis
dengan Roh Kudus. Nah, kita kenal kata baptis. Kita punya perspektif tentang apa itu baptisan. Kata baptis itu sendiri dari kata bahasa Yunani yang ditulis dengan kata baptizo. Asal usul kata itu bapto yang punya pengertian menenggelamkan. Nah, kata itu Bapak Ibu Saudara secara implisit itu punya pengertian sesuatu yang ditenggelamkan ke dalam cairan tertentu. Kalau baptisan air itu diterjemahkan dalam bahasa asli, sesuatu dimasukkan ke dalam cairan, kemudian diangkat kembali. Maka baptisan Kudus juga punya gambaran yang sama. Nah, kalau kita lihat kata-kata yang ditulis berkaitan dengan baptisan Roh Kudus, ada beberapa kata kerja, yaitu yang pertama, kata janji pencurahan. Itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Sebuah penggenapan dari apa yang dinubuatkan dari kitab Yoel. Kata pencurahan dalam bahasa Yunani dipakai kata ekheo. Kata ekheo itu punya pengertian menumpahkan, menurunkan, menimpa. Jadi kira-kira kalau itu dihubungkan dengan Roh Kudus, maka Roh Allah itu dicurahkan, ditumpahkan, diturunkan, menimpa orang yang mengalaminya. Nah, kata kerja yang lain yaitu di dalam Yohanes 7 ayat 37, 38. Barang siapa minum, dia tidak akan haus lagi. Dibilang gini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu dijelaskan seperti seseorang yang minum, seseorang yang haus. Pengalaman seseorang dibaptis Roh Kudus itu seperti seseorang yang haus, yang kepingin minum. Dan kalau dia minum, dia pasti dipuaskan. Bahkan dibilang keluar dari dirinya, mengalir keluar aliran-aliran air kehidupan. Jadi saya percaya sebuah pengalaman yang istimewa berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Haus, kata haus perlu kita garis bawahi, tapi juga ada kata minum, sehingga keluar, mengalir keluar air kehidupan. Ada istilah kata kerja yang lain yang digunakan dalam perjanjian lama, yaitu kata berenang dalam Yehezkiel pasal 47. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisah itu. Jadi dimulai dari air sebatas telapak kaki, kemudian naik ke lutut, naik lagi ke pinggang, naik ke dada, dan kemudian berenang. Kemana air itu mengalir? Di situ ada kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, itu berarti bahwa Tuhan mau kita sampai pada pengalaman rohani yang seperti itu. Kita mungkin sudah merasakan aliran dari air yang datang dari bait Allah itu, tapi mungkin sebatas kaki. Mungkin juga sudah naik sampai ke lutut. Mungkin sudah sampai di pinggang atau sampai di dada. Kita masih bisa dengan kekuatan kita berusaha untuk menguasai dan mengatur diri kita. Tapi kalau sampai air itu sudah naik lagi, yang kita hanya bisa buat yaitu mengalir. Kalau memang fokus Yesus perihal murid-murid harus menerima baptisan Roh Kudus supaya mereka jadi saksi, saya terlalu percaya itu berarti bahwa itu sangat penting
buat saudara dan saya, bahkan untuk hari ini, menghadapi semua situasi yang sedang terjadi, kita perlu memastikan bahwa kita dibaptis dengan Roh Kudus. Karena dengan begitu akan menerima kuasa sehingga kita bisa jadi saksi di Yerusalem, di rumah kita, di keluarga kita, di kampung kita, di kota kita, di bangsa kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, karena itu pagi ini kita akan lihat sama-sama data di dalam Alkitab, keterangan seperti apa yang ditulis oleh para rasul atau oleh penulis kitab tentang seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tentu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dan kita lihat yaitu peristiwa baptisan atau peristiwa penggenapan, peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem berkaitan dengan murid-murid dari Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 menjelaskan itu secara detail bahwa pada waktu itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan Alkitab memberikan data bahwa orang-orang banyak dari berbagai bangsa yang sedang kumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, mereka mendengar bahwa para rasul itu berkata-kata dengan bahasa yang mereka kenal. Padahal para rasul itu adalah orang-orang Galilea. Jadi perhatikan ada kesan yang ditulis oleh penulis Alkitab, yaitu ada para saksi yang mendengar sesuatu yang diucapkan oleh para rasul. Dan kata yang lain, yaitu semua orang tercengang-cengang dan heran karena melihat sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu catatan pertama di dalam Alkitab yang memberi keterangan buat kita, gambaran seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita buat kesimpulan saat ini, maka yang akan muncul dalam pikiran kita, ada roh yang dicurahkan oleh Tuhan, lalu kemudian orang yang menerimanya, ada manifestasi yang terjadi, dan para saksi atau orang-orang di sekitarnya itu mendengar, melihat sesuatu yang terjadi dengan mereka, sehingga pada waktu itu penulis Alkitab mencatat dan membuat pernyataan bahwa Roh Allah itu turun ke atas mereka. Mari kita lihat catatan peristiwa berikutnya, yaitu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika ada dalam sidang di Yerusalem. Pada waktu itu, dia harus menjelaskan tentang baptisan yang dilakukannya kepada orang-orang di rumah Kornelius. Coba perhatikan. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yesus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, peristiwa itu memang dicatat di pasal sebelumnya. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, Alkitab menjelaskan tiba-tiba mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali dalam catatan peristiwa ini, Petrus dan orang-orang yang bersama dengan dia, mereka justru menjadi saksi dari peristiwa itu. Mereka melihat, Alkitab bilang ini, mereka tercengang-cengang karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa dibilang begitu? Karena ada manifestasi yang terjadi. Diteruskan dengan kalimat begini, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada keadaan, ada manifestasi yang membangkitkan memori Petrus seperti di loteng atas Yerusalem, sehingga dia menyimpulkan saat itu juga bahwa memang ternyata orang-orang dari bangsa lain juga menerima karunia yang sama seperti yang mereka terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada catatan yang lain lagi, yaitu dalam peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul pasal 19 itu menjelaskan ketika Paulus sampai di Efesus, kemudian dia bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, dalam alur kisah itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian menjelaskan tentang siapa Yesus kepada mereka. Mereka menjadi percaya, lalu kemudian mereka memberi diri dibaptis pada waktu itu. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Perhatikan di situ perkataan Paulus di awal seolah-olah memberikan keterangan bahwa orang ketika percaya langsung menerima Roh Kudus. Tapi dalam alur peristiwa yang dialami dalam pelayanan Paulus, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan kapan orang-orang di Efesus itu disebut menerima Roh Kudus. Setelah Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, dan ada hal yang mendahului, yaitu mereka percaya, mereka memberi diri mereka dibaptis, baru kemudian dibilang di situ ada proses penumpangan tangan yang menjadi media buat mereka menerima Roh Kudus. Saya harus menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tabel yang saya buat ini supaya memberikan keterangan yang lebih jelas. Nah, saya tulis di situ tempat peristiwa, kelompok orang, terus kemudian status mereka. Kemudian di kolom berikutnya yaitu kata-kata penting yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kemudian pada bagian kolom yang paling terakhir yaitu menerangkan tentang apakah ada catatan saksi-saksi. Nah, dari 5 catatan peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, maka lahirlah kesimpulan-kesimpulan. Pengalaman baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dari terima Tuhan Yesus. Kemudian lihat yang kedua, pencatatan bahwa seseorang telah dibaptis Roh Kudus adalah kesimpulan yang segera atau kesimpulan pada waktu manifestasi terjadi, pada waktu momentum itu. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita menyimpulkan bahwa mengukur seseorang apakah telah menerima Roh Kudus dengan buah-buah, saya percaya kita semua setuju, buah itu sesuatu yang pasti hadir, tapi itu melalui sebuah proses waktu yang harus ditempuh. Sama seperti kita nanam pohon, butuh waktu untuk itu bertumbuh, baru kemudian menghasilkan buah. Sehingga tentu kalau menyimpulkan bahwa tanda orang telah penuh dengan Roh Kudus, maka tidak akan bisa dipakai ukuran melalui peristiwa atau melalui momentum. Tapi Alkitab memberikan bukti buat saudara dan saya bahwa peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Kisah Rasul itu pada waktu itu terjadi, langsung disimpulkan bahwa orang-orang itu telah menerima Roh Kudus atau telah dibaptis dengan Roh Kudus, atau kata yang lain, telah penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang ketiga, manifestasi dari baptisan Roh Kudus
itu sesuatu yang dapat dilihat atau dapat didengar oleh para saksi, sehingga menyimpulkan bahwa orang-orang dalam peristiwa itu telah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, bukti kuat dari semua catatan-catatan Alkitab berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan atau keterangan bahwa orang-orang yang ada dalam peristiwa itu telah menerima Roh Kudus, yaitu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Paulus ketika dicatat berkaitan dengan peristiwa dia dibaptis dengan Roh Kudus, tidak ditulis tentang ada tanda atau ada manifestasi. Tetapi bukankah Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika Paulus ketemu dengan orang-orang di Efesus, dia bertanya jelas kepada mereka tentang apakah kamu telah penuh dengan Roh Kudus? Bukankah dia tumpang tangan kepada mereka, dan mereka kemudian berkata-kata dengan bahasa yang lain, sehingga dia tahu bahwa mereka telah penuh dengan Roh Kudus? Itu berarti bahwa Paulus punya konsep bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus atau telah dibaptis dengan Roh Kudus pasti ada manifestasi yang dialami. Kemudian saya buat kesimpulan yang terakhir. Cara seseorang pada waktu menerima baptisan Roh Kudus, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhanlah yang mencurahkan rohnya kepada mereka. Tapi juga kemudian dicatat di sana bahwa ada penumpangan tangan yang dilakukan oleh para rasul, sehingga orang-orang dalam peristiwa itu mereka menerima Roh Kudus. Itu berarti Bapak Ibu Saudara bahwa baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang real, yang terjadi, yang bisa disimpulkan bahwa orang telah menerimanya melalui momentum, melalui peristiwa-peristiwa, dan kesimpulan itu dibuat saat itu juga, bukan tunggu waktu. Saya tidak perpanjang pesan hari ini buat Bapak Ibu Saudara, tapi dengarkan baik-baik. Kalau Yesus fokus kepada murid-murid bahwa mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus supaya mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, maka hari ini mari pastikan Bapak Ibu Saudara, minggu depan itu akan sama-sama merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada gerejanya. Dalam 10 hari ini kita sedang terus berdoa bersama-sama, bersehati untuk minta pencurahan itu, minta pencurahan Roh Kudus itu kepada kita. Mari lakukan itu. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk semua masuk dalam doa, karena untuk jadi saksi hanya bisa menjadi efektif jika saudara dan saya dibaptis dengan Roh Kudus untuk menghadapi keadaan apapun, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi Alkitab berkata ini, karena Roh Tuhan. Mari kejar pengalaman itu supaya kita sungguh-sungguh melihat ke depan. Pengalaman Pentakosta itu jadi nyata buat kita. Tuhan Yesus memberkati.